Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi, dan di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata, beberapa patah kata yang berkaitan dengan kegiatan di bulan suci Ramadan. Selain kewajiban kita untuk berpuasa, yakni kita akan membahas secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang amil, pada para mu'alaf untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ayat di atas yang telah disampaikan, ayat ini menjelaskan bahwa ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya rikab atau budak, yang keenam garim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Fakir yakni orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali atau sedikit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Contohnya orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki sumber penghasilan, yakni disebut sebagai orang-orang yang fakir. Lalu miskin, orang yang tidak memiliki penghasilan, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Amil zakat adalah panitia yang menyelenggarakan zakat. Lalu mu'alaf adalah orang yang baru pertama kali masuk Islam. Mengapa orang mu'alaf perlu dibantu? Karena dalam kondisi yang baru dia masuk Islam, maka ada kekurangan dalam dukungan ekonomi ataupun mental, maka perlulah kita untuk mendukung dan memberi zakat. Lalu hamba sahaya rikab atau budak, yaitu untuk memerdekakan budak. Dalam konteks sekarang bisa dimaknai membantu orang yang tertindas atau terbelenggu seperti korban perdagangan manusia dan lain sebagainya. Dan garim yakni orang yang berhutang. Berhutang di sini
yakni orang yang memiliki hutang karena kebutuhan halal dan tidak mampu membayarnya. Contohnya orang yang berhutang untuk biaya pengobatan atau kebutuhan hidup, bukan untuk hal yang haram atau hal yang tidak manfaat. Lalu fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, contohnya dakwah, pendidikan dalam Islam, pembangunan sarana ibadah dan kegiatan lainnya. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil atau sebagai musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Contohnya orang yang sedang berpergian lalu kehabisan biaya untuk kembali ke tempat asalnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah rukun Islam sehingga wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ambillah zakat dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu berikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua. Jika ada baiknya kita ambil, dan jika ada kurangnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah waridho walinaya walal iqai wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.